kalau lu ngeliat tadi Oscar Piastri hari ini di Suzuka, lu merasa Oscar bakal do something gak tahun ini daripada Lando? Menurut lu? Pasti. Oke, pasti Oscar nih berarti. Pasti, Tahunnya karena Oscar nih bisa nih ya. Iya, kayak istilahnya Oscar itu masih ada guts untuk dapetin WDC-nya kan. Iya. Kayak gua ada di tim sekarang yang bagus nih mobilnya gitu ya kan. Tinggal gua eksekusi aja nih. Kemarin memang ya dia mengakui kok kalah mental, kok nggak konsisten dan segala macam. Ya udah. Buat dia ya itu pelajaran buat dia gitu kan. Dan dia mengakui juga kalau kalah sama Norris ya udah gitu. Nah, sedangkan kalau Norris udah kayak ya gue udah juara kok. Nothing tulus aja. Kayak tadi dia cuman P5. Dia ketawa-ketawa gitu. Jadi tadi gue seneng banget tuh lihat Oscar gue ini. Jadi malah Norris sekarang udah bener-bener gara-gara udah nothing tulus, udah bener-bener kayak ayo Piastri mau gue bantu apa nih? Si Oscar mau gue bantu apa? Kayak gitu loh. Ya sebelum kita mulai bahas satu-satu dulu ya yang Suzuka ini, GP Suzuka. Pertama adalah peristiwa Oli Bearman dulu ya. Karena ini menyangkut idola saya. Iyalah idola saya tuh Pak. Idola saya, jadi harus di depan dulu idola saya dan idola Dharma itu sekalian langsung dua-duanya ya. Tapi berarti kalau misalkan kita lihat soal ini kan sebenarnya ada beberapa driver juga yang udah komen. Pertama ada Carlos Sainz juga kan yang dia bilang intinya adalah the racing is not okay. Mereka udah memperingatkan FIA soal accident ini, we need to change something soon. Dia bilang I hope they listen to the drivers and not so much the teams and some people who said the racing is okay, the racing is not okay, itu kata Carlos Sainz kan. Terus habis itu kata Fernando Alonso juga overtaking this day is accidental. Ya itu kita bahas ya karena sekarang dengan kecepatan dengan adanya overtake itu kan dia melebihi 40 km sampai 50 km per jam kan. Kalau lagi mencet gitu. Dan itu terjadi sama Bearman juga kan. Dan habis itu Lando Norris juga komentar soal itu tadi. Lu punya kecepatan 30 sampai 50 kph closing speed. Jadi when someone hit someone at that speed, you're going to fly. Jadi benar-benar terbang kayak gitu. Dan itu terjadi sama Oli Bearman. Berarti satu-satu dari lu Dok soal peristiwa Oli Bearman ini gimana Dok? Ya udah, kita sering membahas bahwa regulasi ini tuh sebenarnya oke. Ya kan? Tapi kita kan setuju bahwa super clipping, manajemen baterai yang terlalu eksesif ini itu jelek gitu loh. Gue pernah mention juga bahwa FIA itu sama F1 nggak tahu kenapa dengan 50-50-nya mereka ini, hampir 50-50-nya mereka ini di power unitnya itu jatuhnya kayak kelihatan terlalu ambisius, ada sesuatu di belakangnya. Gue nggak paham. Kalau misal di trackback dan segala macamnya ya mungkin ada sangkut pautnya dengan Audi. Kayak gitu kan. Cuman balik lagi gue ngelihatnya di sini 50-50 itu perhitungannya seperti apa sih? Kenapa keputusannya 50-50 gitu kan? Iya. Itu. Nah makanya gue pernah mention juga di podcast gue kayak harusnya baiknya ya kalau mau ditambahkan mungkin di angka 70-30 atau mentok-mentok 65-35 lah kayak gitu. Jadi tetap hybrid tetap ada, turbo tetap ada gitu kan. Dengan nggak adanya MGU-H ya turbonya jadi benar-benar agak ngoyo kan. Jadi seenggaknya ICE lah yang bantu lah bukan cuma listrik gitu. Yang terjadi sekarang super clipping. Yang terjadi itu kan Colapinto kan kena super clipping. Pada waktu tikungan itu kan sebelum spun itu kan. Nah, ketika posisi kayak gitu posisinya blind spot juga kan. Lagi belokan agak naikan kan. Kalau sebelum spun itu agak naikan ada bukit dikit gitu. Itu Bearman juga kaget ngelihatnya gitu. Dan posisinya Colapinto juga nggak ngelihat belakang, dia ngelihat ya aman aja gitu kan. Nah itu dia agak geser kiri, si Bearman-nya kaget, dia buang kiri, dan yang terjadi ya itu kecelakaan itu, seperti itu. Berarti kalau ini Dim di Miami nanti kira-kira nih ada perubahan apa nggak nih Dim sama gara-gara peristiwa Oli ini? Ada perubahan nggak menurut lu di Miami? Harus ada karena kan itu rencananya dia kan diubah itu di Cina kan. Tapi pas karena di Cina ngeliat orangnya baterainya ternyata nggak apa-apa, clippingnya nggak parah-parah banget, nggak diapa-apain akhirnya. Yaudah biarin aja berarti di semua sirkuit aman nih. Ternyata di Suzuka efeknya ada yang dimana Colapinto melaju jauh lebih pelan daripada Bearman saat Bearman mencet boost full power itu.
Ya dunia 50-50 ya harus ada perubahan sih. Itu tadi baterai bener diubah pengaturannya Intel 7030 atau 6535 mungkin lebih imbang dikit. Ya serem sih crashnya. Tapi itu serem sih. Maksudnya olinya kayak cedera dah itu dah. Iya. Ada dengkulnya. Lutut. Tadi siapa yang komen, gue lupa, ada siapa yang komen, driver apa yang Lando tadi ya. Dia bilang si Oli untungnya itu nggak kenapa-napa loh. Padahal itu membahayakan nyawa dia juga tuh. Kalau dia salah ini doang tuh kan. Soalnya pas Kolapinto yang komen kan dia bilang begitu gua lihat mobilnya terbang, si Oli Berman terbang di sampingnya dia, cerot gitu, dia kaget gitu, dia pikir jangan-jangan nih, menurut si Kolapinto jangan-jangan nyawanya lewat nih. Ternyata gua tuh udah panik gitu, wah itu parah banget soalnya. Nah ternyata pas Olinya keluar dari mobil dan gak kenapa-napa, gua jadinya seneng karena gua bisa ngelanjutin balapan. Tadinya gue sempet panik gitu karena gue kaget mobilnya terbang beneran di samping gue, kayak zrut terbang gitu kan. Dan itu kalau dia salah nabrak sedikit emang membahayakan nyawa sih, segitu gilanya. Itu kenceng banget, gila itu. Gue juga kaget kan, gue baru lihat replay kejadian itu baru tahu kan. Karena kan pas balapan kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada safety car, yellow flag. Oh ada apa nih gitu kan. Oh ternyata Berman mobilnya hancur gitu, belakangnya, wingnya apa segala macam. Wah kenapa nih kita semua, gue nobar sama keluarga gue soal sambil halal bihalal kan. Sama ada nama Nugra, nama keluarga gue waktu itu pernah podcast ini juga. Nah terus pas kita lihat, kenapa yellow flag, ada apa nih? Di depan kayaknya gak ada apa-apa dah gitu kan. Ternyata Oli Berman gitu. Nah gue pas lihat kejadiannya, wah ini kalau bahaya banget bisa lewat sih gitu. Untungnya gak apa-apa ya dari maksudnya cuma lutut doang berarti ya. Gak ada masalah berarti ya. Untungnya enggak, jadi menurut gue yang untungnya itu si Oli itu dia benar-benar ngehindarin mobil Kolapinto. Majuan. Sorry. Dia ngindarin mobil Kolapinto karena kalau dia nabrak mobil Kolapinto itu bisa lebih parah lagi. Sama untungnya juga dia kan ada cedera lutut deh. Jadi ini kan ada break sebulan. Jadi ada waktu untuk recovery untungnya ya. Jadi bener kata Edo nih, super clipping ini ya kita udah pernah bilang berkali-kali juga, ini yang paling menjengkelkan di regulasi ini. Gitu. Jadi ya emang perlu dirubah sih super clipping ini. Gitu. Ya berarti di Miami harapannya akan ada perubahan harusnya ya. Semoga. Ya. Karena kan banyak yang bilang, Vassar yang bilang yang semua startnya di Miami nih semuanya gitu. Vassar perubahan untuk upgrade dan segala macam untuk bisa bertarung. Iya. Ya Vassar kan yang ngomong kan? Fred. Iya, maksudnya semua kan ada di Miami, jadi kayaknya bakal banyak perubahan. Nah prediksi lu Dok, apa perubahannya Dok kira-kira? Nanti satu-satu deh, kira-kira prediksi lu akan ada perubahan apa? Kalau Ferrari, Miami, dia itu cuma butuh top speed sih. Akselerasi udah ada, top speed sih. Corner juga menguasai. Iya, udah oke. Low speed, middle speednya, high speednya udah oke. Tinggal top speednya aja. Mereka di lurusan benar-benar susah banget. Kalau nggak pakai overtake, mereka benar-benar susah banget untuk bisa keep up lah. Ya untuk kalau mau ngejar Mercedes ya. Mercedes top speednya the best bos. Masalahnya kalau dibanding Ferrari jauh gitu. Oke, kalau lu Dim, kira-kira akan ada prediksi aja, ada perubahan apa Miami? Mobil sekarang kan let's say mereka startnya beda-beda. Let's say Mercy lah yang start, yang nemu titiknya itu duluan. Makanya dia paling jauh unggulnya. Nah, sekarang Suzuka kita udah ngeliat Oscar Star, udah ngeliat Lando Star, udah ngeliat Red Bull di depan juga, udah ngeliat Ferrari di depan. Jadi semuanya benar-benar riset, dan sebulan ini gue yakin mereka akan research abis-abisan setelah 3 balapan ini. Kalau buat Mercy kemarin 3 balapan emang balapan, tapi kalau buat tim lain mungkin McLaren, Ferrari dan lain-lain itu 3 balapan kemarin itu adalah sebuah apa ya? Extra test. Extra test setelah Bahrain. Karena kan Bahrain sama Saudi kan mepet kan. Yang Bahrain test kan mepet kan. Cuma sebentar doang. Nanti balapan udah ada hasilnya, udah ada tesnya, udah ada datanya. Libur sebulan juga. Nanti pas Miami mereka udah punya data full harusnya buat lebih kompetitif. Apalagi McLaren ya. Iya. Kalau lu apa Dar? Perubahan Dar? Atau lu merasa McLaren akan berjaya setelah Miami ini berarti? Kalau dari Suzuka sih ya oke lah. Maksud gue nggak tahu apakah ini cuman one track wonder doang atau emang mereka udah nemu rahasianya. Ya maksudnya kita ngomong rahasia gimana cara manage baterai, karena menurut gue di sini yang benar-benar bikin McLaren tuh unggul kayak Oscar contohnya, ini kan manajemen baterainya emang bagus deh di sini. Nggak cuma dia, Lando juga bagus di sini. Dia nahan Lewis atau Antonelli juga berapa kali kan, terus baru disalip. Tapi nggak tahu ya gue kalau ngeliat McLaren di race ini gue kalau boleh jujur sebenarnya McLaren secara line up tuh emang paling bagus sekarang dari balapan ini. Line up ya. Mereka manage baterainya bagus, kedua pembalap juga udah punya pengalaman balapan di depan.
Terus juga udah pernah jadi contender juga 1 juara dunia. Jadi ya McLaren menurut saya benar-benar bersyukur sih punya pembalap kayak Oscar dan Lando. Soalnya di Jepang aja kan Oscar lagi ada disadvantage, dia belum pernah balapan di wanted cari kan gitu kan. Dua balapan. Terus Lando ada aja masalahnya kan di free practice, nggak pernah dapat lap yang dia butuhin untuk bisa up to speed. Tapi mereka berdua bisa full push di sini, bisa nantang Mercedes Ferrari. Respect sih gua mereka berdua jujur di sini. Sama Lando sama Oscar ya. Iya, makanya Lando Oscar tuh gua berani bilang sekarang ini saat ini. Mereka tuh line up paling bagus. Berarti di Miami harusnya bisa dapat poin lebih. Semoga karena ya perubahan tuh kan di F1 tuh semua bisa berubah dengan cepat lah, ya kan. Kayak gitu kalau memang kemarin di era ground effect, mereka yang tadinya benar-benar lontong habis di awal tahun 2023 bisa langsung bersaing di depan gitu-gitu kan. Ya apapun bisa terjadi dengan cepat, tapi untuk Miami gue rasa ya kita bakal ngelihat ya kurang lebih sama lah kayak di Suzuka kemarin. Mungkin ada yang naik dikit, ada juga bakal turun dikit. Pasti bakal mix lah kata gue. Ya. Nanti kita lihat ya di Miami gimana. Libur sebulan soalnya ya. Jadi waktunya lumayan cukup panjang. Benar. Teman-teman harusnya nggak libur sebulan kan? Ada ini ya. Bahrain Saudi. Iya, Bahrain Saudi. Karena ini di cancel dan tidak ada penambahan ya. Jadi teman-teman kan biasanya ada penambahan yang kayak kata Edo, mungkin Susukanya ditambah 2 kali atau apa ditambah 2 kali. Ini sekarang nggak ada sama sekali, jadi full libur sebulan karena Arab bermasalah ya. Blessing in disguise juga sih kata gue tuh, di cancel 2 balapan. Iya, jadinya Oli bisa recovery juga. FIA bisa investigasi ini lakuin perubahan. Tim-tim juga punya banyak waktu untuk pelajarin data-data itu. God's plan bro. Kalau kata Drake bro, God's plan bro. Nah tapi ini McLaren juga nih. Tadi kan McLaren lumayan cukup gacor nih, Oscar Piastri terutama ya. Lando juga defense-nya cukup oke lah, tapi walaupun nggak ya masih ke belakang. Cuma ada apa sama Mercedes hari ini dong? Maksudnya kan Antonelli disalip di awal. Waktu Leclerc juga nyalip Russell juga kayak gitu kan. Jadi kayak mereka itu entah kenapa tiba-tiba tadi sampai Nugra tuh bilang, lah kok Leclerc bisa gitu sih nyalipnya? Maksudnya apa? Iya, entah dia late braking atau apa kan Leclerc-nya. Tapi Mercedes tuh emang lagi ada masalah atau enggak sebenarnya? Atau mereka tuh kaget aja semua. Lah kok pada kenceng sih? Kok bukan gua yang kenceng atau akselerasinya jelek gitu? Balik lagi kita pernah bahas juga bahwa Mercedes itu untuk di tikungan sirkuit yang layoutnya kayak Suzuka gini yang lebih teknikal, banyak medium corner, low corner, itu tuh mereka agak kewalahan. Terbukti waktu di sektor 1 sama sektor 2 mereka kewalahan. Tapi di sektor 3 yang lurusannya panjang tuh setelah Spoon, terus masuk ke 130R, terus di main straight, mereka bisa benar-benar langsung ngejar semua, motongnya gila-gilaan gitu. Nah itu yang jadi PR mungkin ya untuk Mercedes gitu kan, terutama untuk di masalah aeronya gitu. Itu yang harus jadi PR. Sedangkan Ferrari yang memang lebih diunggulkan di medium, low speed, high speed, corner, dia lebih oke gitu. Jadi lebih balance, lebih lincah, kayak gitu-gitu sih. Jadi Ferrari bisa untung. Nah, untuk masalah McLaren sebenarnya kita udah pernah bahas tentang waktu testing. Gue pernah bilang bahwa McLaren ini kalau nggak ada masalah, dia tuh bisa jadi 11-12 sama Mercedes. Istilahnya seharusnya yang bertarung di depan itu McLaren sama Mercedes, bukan Ferrari harusnya, gitu loh. Dengan posisi misalnya di ronde 1, ronde 2, ronde 3 tadi itu nggak ada kendala McLaren dengan baterainya dan segala macamnya. Gua rasa Piastri akan jadi musuh terbesarnya Russell sama Kimi Antonelli harusnya bukan Leclerc sama Hamilton, kayak gitu. Jadi maksudnya mesin sama, terus secara aero juga kalau McLaren lebih condong ke cornering, sedangkan kalau di Mercedes lebih ke cari top speed kayak gitu-gitu sih. Itu yang benar-benar ngebedain Mercedes sama McLaren ini benar-benar seharusnya bisa bertarung di depan. Dan benar kan Piastri dengan di stint awal sebelum safety car, sebelum dia masuk pit juga, itu tuh dia udah di depan udah jauh banget ninggalin Kimi gitu, bener-bener ninggalin Kimi. Russell, sorry. Ninggalin Russell gitu. Maksud gua ya itu udah kelihatan sebenarnya. Tapi Russell bukannya mobil lagi bermasalah juga pas awal-awal, enggak ya?
Sebenarnya bukan masalah gimana sih, itu settingan sih. Oke. Waktu di free practice, waktu di quali dia udah ngomel kan masalah kayak ini belakangnya kok oversteer banget ya, kok kebuang banget ya gitu. Itu sebenarnya dari quali udah seperti itu. Itu sebenarnya settingan aja sih. Kimi Antonelli udah nemu settingannya kebetulan pada waktu gue curiga kalau di awal tadi sebenarnya Antonelli yang itu yang di belakang Piastri pasti motongnya tipis gitu, nggak separah Russell tadi kan. Antonelli mungkin terjebak traffic di belakang ya, ketahan Norris sama Hamilton ya kalau itu Hamilton. Jadi di situ dia agak sulit. Tapi ketika dia di depan sama Piastri sama ini kayaknya masih bisa ngejar. Kayaknya Russell tuh agak bermasalah dong mobilnya. Settingan tadi lu bilang soal settingan. Iya, settingan ini wing belakangnya. Kayaknya dia nggak cocok aja. Tapi udah masuk kuali ya nggak bisa diganti lagi dong. Kalau dia ganti penalti, grid penalti itu bahaya itu buat dia. Iya makanya. Dan kalau misalkan ini masalah Mercedes ini kan berapa kali disalip di start sama di beberapa ketika mau menuju corner ya. Kelihatan berapa kali Leclerc atau enggak entah itu McLaren pun akan nyalip ketika mereka lagi braking gitu, lagi pas break menyalip. Nah ini nanti ke depannya bakal jadi masalah nggak atau enggak? Kan kita udah terbukti di beberapa pertandingan bahwa start itu sepenting itu, makanya Piastri Leclerc langsung duluan di depan kan kayak start tuh sepenting itu. Nah Mercedes ini berapa kali kelabakan di situ kan, udah 3 kali race ini anjing kenapa gua disalip di awal terus nggak, maksudnya mereka semua gitu. Antonelli yang paling lucu hari ini kan semuanya langsung rame gitu kan. Nah ini bakal jadi masalah nggak ke depannya atau nggak sama sekali? Drivernya ini sih drivernya ya. Driver aja. Ini tuh pure driver karena kan kita lihat Kimi tadi start, banap yang ngebul, wheel spin parah, sampai keluar asap. Wah itu sih bisa dibilang. Makanya tadi Kimi pasti bilang di interview mungkin Toto akan nendang gue sih tadi gara-gara soal start ya. Tapi ya gue terima sih karena gue yang salah. Kalau soal start ya. Terus kalau soal yang overtake itu di awal dan di corner. Ini sih soal gimana drivernya lagi buat momen dan ngatur deploy baterai di mana. Tadi gue lihat Russell tuh kebanyakan deploy baterai tuh di lulusan panjang sebelum water TR. Jadi dia nge-put deploy baterai di situ. Nah pas di garis finish baterainya habis. Nggak ngejar. Tracknya kurang lurus. Kesana pagi mulai crack. Coba lagi deploy lagi di water TR karena kan lulusannya panjang, dia pede mesin di situ bisa ngalahin Ferrari. Ternyata Ferrari si Leclerc juga baterainya deploymentnya bagus, ngatur manajemen si Leclerc. Nggak bisa kesalip sama Russell. Ketika lulusan lagi kalah lagi. Deket doang, deket cepet nyalip. Tapi saat dia nyalip Leclerc kena detection zone, dapat overtake mode lagi, nyalip lagi. Ini pinter-pinteran Leclerc aja buat defense semua ini. Ini pinter sih tadi Leclerc ini. Oh berarti ini masalah pengalaman driver aja Antonelli sama Russell, bukan masalah mobilnya lagi. Mereka tuh 3 kali disalip terus loh, begitu sama semua gayanya gitu. Modelannya. Mungkin kalau Antonelli-nya untung kali ya karena kan pas safety car dia pas banget di depan, jadi ngepit udah bisa kabur. Udah bisa kabur dan dia clean air di depan nggak ada siapa-siapa. Sementara Russell harus ngadepin Piastri, Leclerc, Lewis, Norris dengan pace yang mirip ya ternyata McLaren sama Mercedes ya tadi ya. Dan kewalahan dia. Kewalahan banget. Kewalahan banget dia. Kewalahan banget. Enggak, itu kayak bukan mobil kenceng gitu Russell-nya, kayak rata-rata aja. Iya kayak mobil rata-rata aja setara Ferrari sama McLaren ini. Jadi kayak lucu banget gitu. Walaupun tadi memang ini ke Dharma juga ya. Tadi kan beberapa kali kita soal mention episode sebelumnya Lando nih kayak hilang tahtanya nih, hilang auranya nih, enggak aura farming gitu sebagai juara dunia gitu. Hari ini lu merasa dia ada auranya enggak, berasa enggak Lando? Berarti berasa di lu ya? Berasa karena itu yang gue bilang tadi. Dua McLaren tuh dengan masalah yang mereka alami bisa manage baterai dengan bagus, bisa balapan full flat out menantang Mercedes sama Ferrari. Itu udah nunjukin mereka tuh skillful. Oh, lu bilangnya itu ya, skillful. Iya. Nah, bagi yang masih meremehkan Lando dan meremehkan Oscar juga karena dia nggak start, yang mungkin kalian bisa pikir-pikir lagi. Ini balapan ini udah nunjukin mereka skill ada. Mereka juga tahu cara manage baterai benar gimana. Crucial itu karena kenapa Oscar juga bisa menjauh juga, itu alasannya satu. Sama Lando kenapa dia bisa menang Kimi Antonelli selama itu juga karena manage baterai bagus. Dan Lando ini manage baterai udah kelihatan dari Australia kemarin, dia non Verstappen udah kelihatan. Dan kalau menurut gue gini ya, ini mungkin gue bisa dirujak, tapi kalau gue lihat dari Ferrari, gue udah pernah bilang sih Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull. Wheel to wheelnya yang paling kurang tuh Mercedes sebenarnya line up-nya. Wheel to wheel. Ya sekarang terbukti lagi kan di sini kayak Russell berapa kali manuvernya bagus di chicane, dive bomb, tapi habis hilang energi gitu. Kesalip lagi gitu.
Iya gitu. si Oscar tuh kan bayangin Oscar tuh 2 kali nggak start aja gitu di Australia sama Shanghai gitu. Iya. Coba kalau dia start dua-duanya mungkin dia tetap ada podium juga kali dapat satu atau dua di entah di Shanghai entah di mana, dan ini kan langsung kan statistiknya gitu DNS second langsung gitu kan. Iya. Berarti kan nunjukin bahwa gue kemarin nggak jalan aja kalau gue kemarin racing mah nggak mungkin Ferrari McLaren nggak mungkin Ferrari Mercedes doang gitu. Kalau first lucu sih tadi kalau first. Wih kalau first lucu. Sekali balapan menang. Iya walaupun dia overtake-nya paling keren awal itu keren banget sih. Pas nonton tuh kayak gue langsung teriak-teriak gitu. Keren banget Piastri mah. Starnya keren banget ya langsung. Keren tuh startnya keren banget itu. Kita ya enggak apa-apa sorry. Kita expect Leclerc naik gitu-gitu. Hamilton naik. Kita nggak nyangka Piastri yang nomor 1 gitu. Karena itu gayanya Ferrari di Shanghai sama di Australia kan. Gue jadi kayak boleh juga Piastri gue bilang gitu ya. Oke, terus bisa menjauh dan bisa nantang Russell juga. Oh berarti bener itu ya yang Piastri bilang ada gunanya gue nonton doang nih. Iya dia memantau merhatiin ya. Dia memantau dari VIP paddock pas itu. Iya dia gini cara anak-anak ini. Bener-bener. Gitu. Iya, tapi memang sorry nggak kata tadi. Enggak apa-apa aman. Gue kira lu udah selesai gitu. Enggak, tapi memang si hari ini McLaren tuh menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tuh masih ada, dan ternyata buktinya di Oscar nih maksudnya bukan Landonya, ternyata Oscarnya kan, karena Lando ikut balapan. Nah Oscar ini dua balapan dia nggak ikut. Nah berarti sebenarnya kalau lu ngeliat tadi Oscar Piastri hari ini di Suzuka, lu merasa Oscar bakal do something gak tahun ini daripada Lando menurut lu? Pasti. Oke, pasti Oscar nih berarti. Pasti, tahunnya kan? Oscar nih bisa nih ya. Iya, kayak istilahnya Oscar itu masih ada guts untuk dapetin WDC-nya kan. Iya. Kayak gue ada di tim sekarang yang bagus nih mobilnya gitu ya kan. Tinggal gue eksekusi aja nih. Kemarin memang ya dia mengakui kok kalah mental, kok nggak konsisten dan segala macam. Ya udah, buat dia ya itu pelajaran buat dia gitu kan. Dan dia mengakui juga kalau kalah sama Norris ya udah gitu. Nah, sedangkan kalau Norris udah kayak ya gue udah juara kok, nothing tulus aja. Kayak tadi dia cuman P5, dia ketawa-ketawa gitu. Jadi tadi gue seneng banget tuh lihat Oscar gue ini. Jadi malah Norris sekarang udah bener-bener gara-gara udah nothing tulus, udah bener-bener kayak ayo Piastri mau gue bantu apa nih, si Oscar mau gue bantu apa, kayak gitu loh. Oh, lu merasanya gitu ya? Iya, dan dari interview tadi yang terakhir gitu, gimana lu tadi race gitu, oh gue happy kok, oke lah ini decent lah kita pace-nya gini. Gue juga ngeliat Oscar udah bagus banget sekarang gitu. Ya udah, itu nilai plus loh, maksud gue. Yang dulu kita yang tahun lalu kita digonjang-ganjingkan dengan papaya rules dengan apa gitu kan. Menurut gue sekarang benar-benar kayak posisinya tim McLaren ini udah benar-benar kayak adem ayem semua, dan semuanya udah kayaknya bukan fokus ke Oscar tapi lebih ke arah ngasih kesempatan Oscar kayak lu mau coba lagi gak gitu, dan Oscar kayak oke boleh gitu, ya udah diambil sama Oscar, dan itu benar langsung ke ke deliver bener. Dan memang perlu kita perlu kita ketahui juga bahwa Oscar kalau sama Norris itu lebih menang pengalamannya aja. Makanya kan gue sering bilang kayak Norris ini secara mental dia lebih ke build up udah ke bentuk lah semuanya, udah ke shape semuanya gitu kan. Iya, udah lama ini. Iya, sedangkan Oscar kan tahun lalu baru tahun ketiganya. Nah, belajar dengan pahitan yang luar biasa tahun lalu, sekarang ini jauh lebih mantep gitu loh. Gue ngelihatnya balapannya Piastri tadi itu udah dewasa banget. Oh, gue tadi baru mau bilang. Terus dewasa. Ditambah pada waktu dibilangin McLaren bilang kayak ini yakin lu mau one stop gitu kan. Si Piastri juga loh kalau bisa kenapa enggak, gue yakin sih gitu. Wah, dengan itu aja udah mantep gitu loh, maksudnya dan itu membuat kepercayaan diri dari tim McLaren itu, dan terutama engineer-nya itu tuh kayak wah mantep nih, boleh ya udah ayo, kalau lu pede kita pede juga nih kayak gitu loh. Di situ udah vibes-nya udah beda banget, dan gue bisa bilang ya McLaren is back bro. Itu aja. Telat panas. Makanya dia pakai baju McLaren dia. Iya, makanya akhirnya balik lagi. Kemarin nggak dipakai nih. Baru dipakai kan lagi. Kan dia NS ngapain gue pakai? Karbit. Kemarin mau pengen jadi tifosi dia. Pakai Mercedes dulu kemarin. Menyenangkan, nonton Ferrari menyenangkan gitu. Iya, McLaren tetap di hati bro. Justru makanya tahun ini kan, kalau tahun lalu Papaya Rules, ini tahun ini dia sebagai kita pecinta Ferrari, Tomato Rules nih. Kalau
Rus kali ini. Atau Apple tomato. Apple Rus, pokoknya harus merah nih. Nggak, tapi Ferrari patut was-was nggak nih Dim untuk nextnya nih, karena kan ternyata Piastri do something nih dan kelihatan DNS 2 kali, cuma begitu race langsung podium 2 nih gitu. Ini kemarin salah-salah aja, padahal dia bisa aja hari ini pertama kan, podium 1 bisa aja. Cuma Antonelli anjing kenceng banget Antonelli tadi. Apesnya safety car sih. Safety car aja, iya maksudnya kalau enggak dia bisa 1 kan itu tadi kalau nggak ada safety car ya. Nggak, lu sebagai tifosi was-was nggak dengan McLaren tadi is back ini untuk nanti lanjut. Berarti kan pertarungan di depan nggak kayak tadi bervariasi, ada Mercedes 1, 2 McLaren, 3 Ferrari kan. Terus habis itu Hamilton, Russell, Lando. Ini kan pertarungannya di situ. Wah, kita tidak menyebutkan Verstappen teman-teman. Tapi udah biarin. Nah, nanti kan netizen bilang parah nggak ada Verstappen di situ. Nggak, tapi lu patut was-was nggak sebagai tifosi? Bukan was-was sih, selama mereka battle kayak tadi sama-sama imbang gitu, sama-sama kenceng, fair, gue terima meskipun kalah, tapi kan kalah tipis gitu. Nah kecuali makanya unggulnya jauh baru was-was anjir. Oh, jadi masih oke lah ya. ya. Masih oke soalnya mepet. Ya takut gitu cuman ya masih mepet lah dekat-dekat ya, tinggal benerin top speed sama si Macarena wing kebalik itu di develop lagi biar nanti dipakai lebih cepat, either di Miami atau di Kanada. Bisa ngimbangin harusnya. Iya, gue sedih loh kalau Ferrari ini berapa kali podium 3, ya walaupun oke lah tetap podium ya. Cuma di situ-situ aja dia sama McLaren dalam hati. Sama ini. Tapi 3 in a row kita podium. Iya benar. Tapi ingat, itu nggak ada McLaren. Iya. Sekarang nggak ada. Sekarang ada langsung tetap P3 kan? Tetap P3. Nah, P2-nya siapa yang ngisi? McLaren. Nah, tapi maksudnya itu tuh menurut gue P3-nya hari ini cukup ngos-ngosan gitu. Iya, pengap-pengap. Iya, benar kan, cukup ngos-ngosan, pengap gitu. McLaren enggak. McLaren agak stabil. Ya. Makanya pas gue lihat balapan tadi, Mercedes oke lah, kita nggak usah didebatin karena Mercedes udah mobil roket lah, gacor. Ya anggap aja dia standar paling tinggi. Dia ada standar paling tinggi lah gitu. Tapi McLaren karena ada McLaren ini yang tadinya selalu Ferrari Mercedes, begitu ada McLaren 1 masuk Oscar Piastri. Gue tuh pas yang nonton hari ini Suzuka baru sadar, oh iya kan ada McLaren gitu, kayak McLaren kan juga mobil roket sebenarnya gitu. Jadi parah. di ngos-ngosan. Iya. Maksudnya makin gak ada P2-nya maksudnya Ferrari-nya. Lu gak berasa gitu, Dim? Gue masih pede soalnya kita belum keluar power semua di mesinnya bro. Motor speed belum keluar. Soalnya tikungan kita masih unggul. Adu akan membantu. Ferrari akan terbantu dengan adu dan itu bakal lebih seru lagi. Iya, bisa lebih fair lagi mesinnya. Gue masih nungguin. Maksudnya kok fair? Enggak fair. Powernya. Peak powernya. Kok gitu kata-katanya? Diksinya salah nih. Enggak apa-apa. Memancing anjing. Udah kemarin kan dapat umpan enggak jadi. Terus. Bab gitu. Terus gimana? Nanti kalau mesinnya imbang lah, karena kita melihat titik one masih unggul. Iya, masih. Di battery development. Oke. Sama di overtake mode itu ternyata enggak sedrop itu loh dia. Oh, iya. Siapa? Si Ferrari masih bisa ngelawan kenceng. Kan jadi waktu ada di lurusan yang pertama yang setelah lap terakhir tuh si Russell kan mencet overtake, jadi dari berapa persen langsung 7% kalau nggak salah baterainya langsung segitu kan. Itu Ferrari masih ada spare. Makanya dia bisa balap lagi kan, karena dia masih ada spare baterai. Jadi Ferrari bener, maksudnya secara development baterai lebih baik daripada Mercedes mungkin, atau driver lagi. Malah kalau secara data Mercedes paling kuat. Harusnya ya? Iya. Nggak, berarti driver. Iya masih kuat. Bisa jadi gini kan, overtake itu kan bisa lu pakai dalam satu lap itu bisa pakai beberapa kali, yang penting sampai habis gitu kan. Iya benar. Nah, kayaknya Russell ini makanya 2 kali. Bisa jadi ya. Atau dicicil udah beberapa kali. Makanya pada waktu di lurusan setelah Spoon terus ke 130R udah kepake banyak. Makanya udah habis nih. Disalip lagi Leclerc. Iya. Akhirnya waktu dia udah deket terpaksa nyalip di Casio Chicane. Casio Chicane terus dapat si Leclerc-nya dapat detection overtake mode. Ya udah diambil lagi kayak gitu loh. Jadi jadi Leclerc itu benar-benar nungguin, ayo lu mau nyalip sekarang nih. Dan memang kalau lu lihat ya, Leclerc itu pinternya adalah Leclerc itu nge-setup supaya Russell itu nyalipnya di Casio Chicane terus. Oh, dia dipancing ke lu sini, lu di sini aja lu nih harus gitu. Di sini. Karena kalau nggak lama kan setelah Casio Chicane langsung kita ada garis kuning. Nah, itu kan tempat untuk detection untuk overtake mode-nya. Iya. Di situ diambil lagi. Makanya kita ngeliat Leclerc langsung ngambil lagi di tikungan 1 kan. Dan Leclerc itu tahu mobilnya lebih superior di
sektor 1 dan sektor 2. Makanya setelah itu langsung 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Di lurusan dekat lagi 0,4, 0,3 gitu kan. Selalu di lurusan. Makanya Leclerc itu melihat oh ini ada celah nih. Dan memang Ferrari sangat diuntungkan dengan track yang kayak gini. Kebetulan. Gitu. Itu makanya kan dengan power yang di bawahnya aja kita masih bisa ngimbangin. Gimana power imbang? Oh dia maksudnya fair tuh begitu dong. Dia biar gue bisa ngunggulin bukan fair kali kata-katanya equal anjing. Equal ya bener. Fair kok kayaknya kayak ilegal banget. Kayak curang. Ilegal banget emang. Parah. Legal. Baik. Terus lu gimana Dar soal itu Dar? Berarti Dar. Yang mana nih? Ya enggak. Berarti nih gini berarti kan tadi gue udah si Edo sama si Dimas sudah menjelaskan soal Ferrarinya dan McLarennya. Udah berantem lah kita. Iya udah berantem. Nah kalau menurut lu nih Dar, setelah lu melihat Ferrari dan Edo tadi berdua McLaren, menurut lu bagaimana nih peta persaingan setelah Suzuka Jepang? Pasti bakal seru lah, kan ada 3 tim jadinya gitu. Entah yang satu lagi malah pindah circle, parah emang. Pindah circle ke ini ya, malah pindah circle ke sama Alpine. Dia berteman sama Alpine dan Audi, Haas, V-Carb juga. Oh nanti gua ada mention Audi dikit. Tapi menurut lu berarti apakah nanti setelah Suzuka Jepang ini, setelah misalkan Ferrari benerin top speed, udah bisa apa tadi gua ngimbangin equal iya bisa equal nggak pasti bisa ya fair iya masa nggak apa-apa kan equal jadi bisa ya Dar ya pasti bisa percaya sama Ferrari Oke. Dan ini apa namanya berarti kalau di hari ini di Suzuka yang lu highlight apa nih berarti nih yang lu highlight yang selain papan atas ya berarti yang di tengah deh kita ngomongin papan tengahnya ya. Yang di highlight apa? Oh gini, Verstappen. Lu ngomongin Verstappen deh belum deh. Verstappen kan ada masalah soal steering ya hari ini ya tadi ya. Steering rack-nya. Dia berasa mobilnya apa? Siapa? Fangio. R50. Kok nih kayak mobil Fangio sih? Setir berat. R50. Nah ini gimana nih Verstappen? Red Bull ya, kita ngomong Red Bull nih. Iya. Gue agak bingung sebenarnya sama ini timnya. Sebenarnya gue dari awal musim udah nggak ngunggulin Red Bull sebenarnya. Di satu orang kayak bang jangan lupain Red Bull. Yeah. Gue bilang gue nggak ngerasa nih bakal jadi tahunnya mereka dan ternyata bener kan. Malah lebih parah dari yang gue duga justru. bisa pindah circle gitu kan. Nah gini, jadi kan banyak perbincangan soal Max ya di weekend ini. Entah dia baik lagi nggak puas sama regulasi, masih kangen sama GT3 gitu. Nah terus ada juga rumor soal dia katanya mau pensiun setelah musim ini gitu. Tergantung musim depan katanya. Ya kalau kata gue mungkin ya ini kan yang mungkin kita selalu highlight juga kayak setiap regulasi itu kan emang nggak untuk semua orang. Makanya setiap kali ada regulasi baru mungkin ada nggak hanya tim aja yang bakal ke shuffle, tapi skill pembalap juga mungkin ada juga yang ke shuffle. Siapa yang bisa adaptasi lebih cepat, siapa yang pada komplain. Nah itu yang terjadi kan. Verstappen terbukti saat ini gue nggak akan bilang enggak ya, tapi saat ini dia masih belum bisa menguasai regulasi baru ini. Ditambah mobilnya juga jelek, ya kita catat. Tapi lu juga harus lihat Hajar loh, bisa qualified dia, walaupun di race terbukti masih superior Max. Iya. Dan emang Max kan emang selalu bagus di Suzuka juga kan. Jadi yang juara terus. Iya, sekarang dia P1 tapi ada sama satu lagi di belakang P11 gitu kan. Nah terus apa? Nah yaudah, akhirnya kan kayak dia damage limitation aja. Lucu juga dia pas nyalip Pierre Gasly disalip balik, bye dia. Udah pasrah. Dia dada acceptance gitu. Tadi dia dikasih lihat tadi sama dia. Oh, iya. Menurut gue Red Bull emang harus berbenah sih karena bahkan dia sama V-Carb aja lumayan tipis, nggak sejauh itu juga gapnya loh. Iya. Hajar battle sama Lindblad, sama Lawson juga kalau nggak salah, sama Max berapa kali juga mau nyalip Lindblad susah juga. Gitu. Ngerasa kayak gue muda dulu ya gitu. Mungkin dia pikir gitu. Jadi ya nggak, kalau ngomongin Red Bull ya emang harus berbenah sih gitu gue. Ya. Apapun itu, mau mobil mereka masih berat dan manajemen reliability sih kata gue yang paling itu juga. Di sini mereka aman, tapi nggak tahu ntar di Miami gimana. Bisa tapi jadi. Tahun ini ada comeback gak Dim? Kayak tahun lalu Dim, Red Bull Dim? Red Bull. Atau enggak ini stuck nih, mati aja udah Red Bull nih? Enggak kan, kayak ada orang tuh di IG gue lihat tuh Suzuka ini adalah puncak kemarahan Verstappen katanya. Oh itu saya, itu oh, saya. Iya. Oh iya itu saya. Anda ya. Satu. Ternyata bener loh. Iya. Bro, podcast masa depan bro. Gila. Enggak, tapi bakal comeback kan. Ini bahasa lu bisa dikutip nih. Lu bakal comeback seperti musim lalu gak nih Red Bull? Atau ini jangan-jangan udah downfall parah nih.
tahun ini. Kalau lu lihat dari 3 Setelah- race ini. Mungkin kita bisa lihat setelah A2 ya. Kalau A2 ini udah diterapkan. iya. Benar. Semoga sih ya, semoga bisa ke tengah lagi. At least kayak Verstappen 2019 lah, di mana dia di awal tuh bener kocar-kacir, tapi di tengah musim bisa menang sekali, 2 kali, 3 kali. Menang sih mungkin buat sekarang sih masih nggak bisa ya, tapi kalau mobil udah dibikin A2 dan juga let's say hampir equal, mungkin bisa di pertengahan musim, tapi nggak dalam waktu dekat. Oh, tapi masih bisa ada remontadanya lah Masih ya. ada, Comeback-nya masih ada Iya, ya. masih ada. Harapan podium masih ada, tapi kalau buat menang WDC sih wah udah goodbye. Oh. Kayak gini ya, bye ke Gasly, bye-bye. Bye-bye. Oh, WDC nggak WDC mungkin. udah nggak. Nah, berarti pertanyaannya nih sebagai podcast masa depan nih, kapan dia podium Verstappen? Menurut prediksi lo aja, bego-bego aja dok. Kapan Verstappen akhirnya podium tuh? Di sirkuit yang mana? Di GP mana? Wah, seru. Kira-kira. Bab GT3 lagi. Ada prediksi lu nggak? Jangan-jangan Kalau misalnya A2 ya. Iya, kalau dia dapat A2, dapat A2. mungkin kata gue bisa di ini apa? Austria. Austria. Oh anjir, baru Austria itu tuh track ya. Kenapa Austria? Karena by data menariknya di Jepang itu RBPT itu punya top speed yang jauh lebih tinggi daripada punya Mercedes. Oh iya, jadi itu tadi gua mau mention tuh. Jadi sebelum Gue duluan gak bisa. Anjir, tadi gua mau bilang Gue duluan. 3 mobil top speed hari ini di Suzuka, dua-duanya dari Red Bull, Ishak Hajar sama Verstappen, dan satu lagi dari Audi. Betul. 350. Hulkenberg ya, 350. Hulkenberg ya. 350 ya. Ya, lanjut dong, lanjut dong. Suzuka loh ini. Suzuka lo, Audi lo. Iya. Lanjut, Makanya lanjut. RBPT sebenarnya udah punya top speed, cuman kan permasalahannya ada di kayaknya di sasisnya mereka sekarang. Oke. Untuk gue setuju untuk power unit reliability-nya sih yang harus difokuskan sebenarnya, lebih ke masalah baterai reliability-nya itu sih. Jadi kalau misalnya itu beres dengan top speed yang ada, Red Bull sih gacor sih, bisa sih. Berarti Austria ya. Austria, menurut gua Austria kalau dengan adanya A2 ya, Iya. seperti itu. Iya. Itu sih. Lu juga di Austria juga atau lu ada beda lagi, beda GP? Podium mungkin Silverstone ya. Oke, Kalau Silverstone ya. Austria malah gue pede menang malah. Oke. Iya. Berarti Austria menang, berarti Austria setelah Austria baru British. Jadi setelah itu baru lu Silverstone ya? Iya. Kira-kira ya. Berarti kan kalau Barcelona, Monaco sama Kanada masih kayak gitu ya, karena belum Masih A2 sama. ya. Udah. Udah A2 kan? Udah. Tapi enggak tapi di mana menangnya- sih A2? Ya A2 di mana sih? A2 itu kan periode 1 sampai periode 1 itu ronde 1 sampai ronde 6. Berarti apa? Nah, berarti setelah kemungkinan Monaco. setelah Miami Oh, jadi iya, langsung Kanada. Iya. Oh, tapi Tapi menurut kan nunggu announcement dulu. Iya, karena Bahrain Saudi di cancel. Announcementnya kan setelah Oh. ronde 6, berarti kan mau menuju ke ronde 7 di Kanada itu kan. Iya. Nah, itu baru. Oh, ya berarti Dan baru. gue yakin masalahnya gini sih, masalahnya adalah kalau Ferrari kan udah siap nih, Iya. tinggal nunggu dapat A2 apa enggak. Tapi kan dari tim Ferrari terutama dari Frednya udah pede nih. Oke. Oh, Ferrari bakal dapat A2 nih. Tapi satu kali upgrade, satu upgrade doang. Nah, mereka udah siapin nih upgrade-annya, udah siap nih. Nah, pertanyaannya adalah Red Bull ini Siap nggak? udah siap belum? Sudah tahu belum apa yang mau di-upgrade kayak gitu. oke. Karena udah pasti dapat A2 juga. Selain kayaknya ya, ini prediksi gua aja sih. Semua tim kecuali supplier mesin mesin Mercy itu Iya. akan dapat semua A2. Semuanya. A2 Audi dapat kayaknya dapat satu semua kecuali Aston Martin dapat 2. Menurut gua itu. Cadillac. Oh, sama Cadillac enggak? Iya, Cadillac dapat 2 juga enggak? Cadillac Kan kan Ferrari. Ferrari, iya. Dikira punya mesin sendiri. Iya, gue lupa. Masih lupa. gimana sih? Aneh banget tapi Cadillac. Tapi Aston Martin ya dapat 2 ya, Aston Martin ya. Pasti dong. Pasti. Pasti. Honda dapat 2. Jadi ya menurut gua Austria. semua kembali lagi karena A2 ini tuh sebenarnya bisa jadi senjata makan tuan juga. Oke. Karena kalau lo udah ngerti permasalahan di mana dan udah siap, Ya. itu bisa jadi itu akan jadi bagus. Tapi kalau lu udah dapat nih satu upgrade, tapi lu bingung kayak mana yang upgrade ya? Misalnya lu salah upgrade-annya ternyata komponennya nggak terlalu berpengaruh untuk itu, untuk menambah performance lu. Itu lu harus nunggu musim depan dulu.
baru bisa dapat A2 lagi. Karena kan udah pakai A2-nya. Pakai itu udah sampai ending. Oh, pakai itu bisa jatah-jatahan kayak gua nggak ngambil sekarang deh, nanti aja gua pakai A2, nggak bisa jadi gitu. Jadi gini, periode 1, okay. ya, gue jelasin lagi dikit. Okay. Periode 1 itu kan ronde 1 sampai 6. Itu diperiksa sama FIA. Oh, evaluasi. Iya, lu dapat 1 ya. Oke. Nah, itu dipakai di periode 1. Nah, terus di periode 2, periode 3 dicek lagi. Lu masih kurang. Ya, tapi nggak dapat lagi. Karena dalam upgrade itu hanya cuman dapat 1 kali doang. Dalam A2 itu cuman berlaku 1 kali doang dalam 1 musim. Boleh dia nggak dulu deh. Bisa ya gitu bisa gak? aja. Oke. Bisa aja. Lu dapat 1 terus lu akumulasi nggak bisa. Nggak bisa lu akumulasi. Oh, jadi hangus ya. Iya. Jadi makanya periode itu tuh sebenarnya ada permainan politiknya nih. Maksudnya ada permainan ininya, ada bisa permainan strateginya kok, politik strateginya. Misal Mercedes kan ada berita kayak ini sebenarnya bukan aslinya dia nih, nahan doang nih. Sebenarnya aslinya nggak segini, bisa lebih kenceng lagi kayak gitu ya kan. Mercedes sengaja melakukan itu supaya yang lain itu dapat A2-nya cuman +1 ataupun nggak dapat A2 sama sekali. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Kalau misalnya Mercedes beneran nahan ya. Kayak gitu. Kalau misalnya Mercedes benar-benar keluarin semua, terus bedanya sampai 2 detik, 3 detik per lap gitu. Wah anjir ini +2 semua langsung. Paham nggak? Itu akan mencederai si Mercedesnya itu sendiri. Akan jadi susah Mercedesnya ke depannya. Jadi dengan adanya A2 ini sampai tahun 2030 nanti, ini Mercedes kayaknya punya strategi untuk mencicil. Pelan-pelan deh. Lihat dulu, nggak apa-apa deh, tarung-tarungin sama Ferrari, McLaren, biarin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti RBPT muncul, biarin. Udah nih, udah beres. Oke, kita tingkatin lagi, ceklek, nambah 0,5, pang gitu, makin kenceng lagi. Tapi tetap di depan. Intinya adalah dia nyicil untuk tetap di depan terus nih, supaya yang lain lu pakai aja A2 terus gak apa-apa, upgrade aja terus sampai lu pusing. Tapi gue tetap di depan dengan nyicil itu, sampai akhirnya mungkin di akhir regulasi di 2030 terakhir udah ya full boost kenceng bos, langsung dua-duanya hilang. Iya, itu ketakutan gua sebenarnya, dan sebenarnya udah agak terlihat. Lu aneh aja kayak tadi tiba-tiba bisa disaingin sama Ferrari, bisa disaingin sama McLaren. Istilahnya McLaren tuh beli nih, beli gitu kan, beli apa ya, mesin gitu kan, HPP, oke, tes pas dibuka mana buku manualnya bang? Lah kebakar gitu kan, apa lupa kirim apa gimana, ya udah mereka racik sendiri, bingung kan. Iya gitu. Mesin mah sama ya. Tapi kalau kata orang tuh daging sapi mah sama-sama daging sapi, tangan kan beda. Raciknya beda. Bisa. Kelihatan yang tolol siapa gitu ngeracik mesin. Gue bingung. Nah tapi di soal Mercedes juga, Antonelli kan hari ini jadi the first ever driver paling muda ya, yang leader championship gitu. Walaupun ini masih baru 3 ya, tapi dia pertama kali lah gitu ya. Nah kalau menurut lu Dim, dari 3 ini dulu aja ya, ini sebenarnya masih kejauhan. Menurut lu yang nanti layak Jordan, Antonelli atau Russell? Menurut lu Jenter ke Dharma juga. Wow. Kalau ngeliat, soalnya tadi gue sama keluarga gue udah ngobrolin gitu. Wah nih kalau ngeliat Antonelli begini sih, kayaknya bukan Russell yang Jordan nih, justru Antonelli. Sama-sama dari Mercedes juga, cuma Antonelli kalau dia feelingnya. Kalau gue bilang kayak gue masih Russell, masih Russell soal pengalaman sih. Kalau lu siapa? Kalau ngelihat, lu siapa? Dimas bang. Tahu dia mau salaman, parah lu mau salaman. Enggak begini. Oh lu gini ya, gue kira mau salaman. Maaf maaf. Enggak, lu siapa? Nanti ke Dharma juga. Antonelli atau Russell? Kalau ngelihat performa Antonelli di 2 race podium 1 ini. Susah ya, anjir. Gue bilang, gue masih pede Russell sih, meskipun Kimi udah menang berkali-kali juga sekarang 9 poin di atas 74 dari ya, Russell. 74 iya, daripada si Russell. Poinnya 63 anjir, nomor mobil balapnya. Karena kita belum pernah lihat Kimi under pressure di championship nih. Kita lo Oscar kan, Oscar kita bilang dia tenang, ternyata pas sudah ada pikiran-pikiran Jordan crack juga, retak-retak juga. Apalagi Kimi yang masih 19 tahun kan ya. Cuman kalau emang dia bisa fight sih, wah keren sih tahun ini. Wah gak boleh gitu bang, masa gitu harus bang. Russell bang yang juara. Harus Max Verstappen yang juara. Ya emang kenapa kalau 19 tahun bang? Enggak lah, bisa kompor anjing, jangan percaya netizen. Kalau lu Dar,
Lu siapa Dar? Antonelli atau Antonelli atau Antonelli apa Jos Emang Dimas tai sih. Ya, lu siapa? Loh Dharma gimana sih? Oh iya Dharma, iya bener gue bilang Dharma. Lu dukung siapa Dar? Nah, siapa? Lu siapa Dar? Gak tahu gue siapa. Edo ya. Gue Aing Baung. Tapi yang lu bilang menarik karena ini gue juga itu pemikiran gue juga karena ketika Kimi Antonelli ini kan masih muda. Mirip situasinya kayak Oscar sama Lando di musim lalu di mana Lando yang emang katanya difavoritkan tapi di awal musim Oscar yang lebih muda, lebih gacor. Tapi kan ya balik yang gue bilang tadi di F1 semua bisa berubah dengan cepat ya kan. Mungkin ini anginnya lagi ada di Kimi Antonelli, dia lagi di atas angin. Tapi George Russell juga pasti punya lah chance untuk bisa comeback lagi. Apalagi kan kalau kita lihat di Chinese Grand Prix kemarin George kan kena apes. Di sini pun juga dia kena apes timing safety car. Walaupun emang secara pace Kimi Antonelli unggul di sini iya. Tapi ya itu dia. Kita harus lihat Kimi tuh under pressure kayak gimana karena beberapa kali gue lihat kalau dia berduel, dia tuh masih berantakan banget. Kimi Antonelli di Chinese Grand Prix kemarin di sprint. Nabrak hajar, terus tiba-tiba pas restart dia malang lebar di sayap apa Oscar ya kan. Untung belum di safety car lainnya ya kan waktu itu. Jadi masih banyak room untuk improve. Tapi arahnya udah bener, sekarang tinggal bagaimana caranya nanti Mercy bakal handle nih dua driver ini. Itu yang menarik. Jadi ada rules lagi. Nggak tahu makanya. Kalau Black apa? Mamba rules. Silver War. Oh Silver. Sumatera Rus ya, Roger Sumatra ya. Wes. Kabar Sumatera ya, tapi ada menarik tuh lah. Sumatera tuh. Menarik lah untuk kita lihat dan jangan sampai ada kecolongan juga karena McLaren nyaris kecolongan sama Max Verstappen. Nah yang ini regulasi ini gue nggak tahu siapa yang bakal nyolong ya. Iya. Intinya benar mereka harus benar-benar konsisten dulu 1-2 ya sekarang emang gagal tapi kan nggak tahu kedepannya gimana aduo menanti kita lihat gitu. Iya juga ya. Kalau ada rules kira-kira siapa yang dimenangin nih Dok? Kalau Mercedes ada rules nih kayak Papaya rules. Toto Wolff nih, ada Papaya rules nih buat kita nih gitu. Ya kayak Silver War jatuhnya 2016. Iya, jadi dibiarin aja ya kayak si Rosberg ya. Udah balapan aja lu berdua gitu. Kalau gue berharapnya gitu. Kalau gue jadi Toto nih misalnya nih. Kayak Rosberg aja ya. Toto wajah ya kan. Nah. Toto. Aura lagi kadang-kadang kan Toto. Aura juga ya. Toto aura. Iya. Orang kasih. Toto WC. Kok ada lanjut aja sih. Ya itu kalau gue. Jadi apa? Jadi gue cranky banget nih anjing gara-gara MotoGP. Iya. Kenapa? Gue 1 jam baru tidur anjing. Kan dia lanjut. Oh iya. Oh streamer nanti lu subuh lanjut lagi. Nah kalau gue biarin sih. Gue akan ya udah berantem aja. Sampai akhirnya lu berdua crash. Gue tempeleng lu ya dua-duanya kayak gitu sih. Oh jadi dibiarin. Iya, ya Papaya rules kalau bilang. Gue bilang Papaya rules tuh dalam arti ya lu battle yang clean aja gitu, yang bener-bener aja gitu. Biarin aja. Cuman masalahnya tadi Ferrari gue agak kaget juga sih. Berani banget. Posisinya Hamilton posisi 3 nih. Iya. Leclerc 4, Russell 5. Russell agak jauh nih. Tapi dikejar terus kan. Leclerc ngomong, "Woi, time gua ini nih pelan nih gara-gara depan nih." Dia mau ngomong gitu kan. Dia ngomong gitu kayak, "Ini Hamilton bisa gua salip apa enggak?" Atau ya minta swipe lah dengan kata halusnya dia minta swipe lah. Iya. Terus si Ferrari ya copy that udah gitu doang kan. Diserang. Tiba-tiba Hamilton syuf anjing. Berarti perang ya. Jadi ninja banget. Iya, jadi apa? Menyalakan genderang perang. Terus kalau lu ingat yang di tikung 1, 2 itu. What itu mau nabrakan gue teriak kan. Gue waktu gue colong sama Rafif. Aja gue wah. Ya itu bayangin. Lu kalau misalnya duar. Ya itu rasa lah. Gimana sih? Anjing. Gue juga sama saudara gue. Gue juga ngilu. Sama saudara gue Nugra pas hampir wheel to wheel gitu gue. Takut gitu kayak jangan dua-duanya DNF woy. Tapi iya woy. Ya itulah. Iya. Gue mau kenapa gue mention Hamilton sama Leclerc itu karena mereka wheel to wheel battle-nya bagus. Ya itulah yang bagus. Russell itu nggak punya. Antonelli itu punya. Tapi mentah. Paham gak? Jadi sebenarnya gini, Antonelli itu bisa salip-salipannya. Tapi mentah. Kadang tuh salip wheel to wheelnya tuh bukan ngawur. Tapi lebih karena kayak perhitungannya tuh kadang aneh-aneh aja gitu. Ngawur itu. Yang ngawur. Makanya ekenya kalau ngomong ngawur tuh kasarnya kasar. Taliban apa dia? Taliban Tonelli. Nggak boleh kasar ya. Nggak boleh kasar. Tapi kata gue, kadang perhitungannya kadang bagus, kadang enggak. Jadi
random aja masih Ani gitu loh. Jadi makanya gue bilang Antonelli ini masih mentah. Angin-anginan Belum enggak masuk angin dia. Maksudnya lucu banget ya. Masa motongnya Gak lucu. Dia ngomong Biasakan, dia hargain. biasakan. Masa tiba-tiba waktu nyetir Freshcare aja. Iya masih gitu motongnya. Siapa tahu Freshcare masuk sponsor boleh. Boleh. Nah, maksud gua lebih ke arah kayak Antonelli ini masih kadang tuh raw banget lah. Raw banget. Jadi belum kepoles banyak gitu. Pengalaman memang ya pengalaman di sini. Russell punya pengalaman. Tapi dia itu terlalu berhati-hati dalam terlalu konservatif kalau gue bilang. Nah, kalau kita lihat ya WDC yang pernah ada di F1 itu rata-rata agresif, bukan konservatif. Kan kita udah bahas itu episode sebelumnya, iya kan? Iya kan? Yang kita bilang selalu nggak bisa juara lu kalau konservatif. Iya, kalau lu main terlalu konservatif, lu kayak nungguin. Kan kita tahu nih, Russell itu beberapa kali kayak 2024, 2025 itu nungguin. Ya udah lu berantem deh, gue tungguin di belakang jadi kameramen aja udah di belakang lu kan ngikutin kalau ada tuas, kan baru gue naik kayak gitu loh. Selalu orang-orang ngomongnya Russell ya jagain doang di belakang, nanti kalau ada apa-apa di depan pasti naik gitu kan. Itu yang selalu dilakukan oleh Russell. Maksud gue serang dong anjing. Misal nih depan kan Norris, terus depannya lagi siapa Leclerc apa Russell gitu, Hamilton gitu. Iya. Maksud gua, lu tuh bisa nyerang, lu punya mobil aja, lu lebih kencang daripada dua orang di depan. Kenapa lu nggak coba tackle gitu, langsung seret masuk gitu ya kan? Atau mungkin lu coba olah lagi, cari strategi lagi, deploymentnya di mana ya, deploy baterai gua ya, overtake mode dan segala macamnya, gitu loh. Iya. Masa tiba-tiba ini ya lucunya adalah regulasi ini adalah untuk mengurangi DRS train. Ya kan? DRS train 2025 dari 2022 sampai 2025 ada terus DRS train. Tiba-tiba kita lihat di Jepang Russell terkunci di belakang kayak diem beberapa lap. Maksud gua lah, ayo kejar aja. Ngapain kayak gitu loh. Gua kesel gitu. Padahal kalau kita lihat defense Norris enggak bagus-bagus amat. Iya biasa aja. Biasa aja. Itu makanya Dok ketika tadi ada momen 2 kali tuh yang di Shanghai juga ya, yang Ferrari salip-salipan Russell di belakang tuh. Shanghai apa Australia? Shanghai ya? Shanghai kan. Abis itu di sama Suzuka, itulah kenapa gue kangen Verstappen. Karena kalau ada Verstappen di situ, itu yang lewat Verstappen. Ikutan kan, misalnya jadi nyerang si Ferrari berantem kan. Iya, Verstappen kayak Assalamualaikum gitu. Iya, gue kangen kayak, itu. Aduh lewat gak ya? Aduh gak sopan nih kayaknya kalau gue lewat. Kayak gitu aja. Iya, maksud ada gua gitunya. Lah kok gitu sih? Anak gitu. baik. Iya, Makanya itu bener tuh. Padahal sebelumnya gak baik-baik amat juga dia. Ada jeleknya. Ada jeleknya juga. Si Russell itu jeleknya ketika nyalip. Lu gak inget setiap dia nyalip selalu ada insiden. Dulu itu. Setiap dia masuk dar. Atau nggak setiap masuk terus bacanya he push me off, komplain. Iya. Dia tuh nyalipnya nggak pernah bener, bukan nggak pernah bener sih. Kadang-kadang nggak bener nyalip. Hati-hati nanti lu diklip orang. Nggak ada. Ada buktinya, yang ini ada buktinya. Timingnya nggak pas. Ada timingnya nggak pas. Nah, tapi itu yang kata lu itu yang pembalap Jurdun harus ada brengseknya. Nah, rasa belum ada nih. Belum ada brengseknya. Padahal di media ada. Di media ada tapi di track nggak. Di track belum ada. Iya. Kalau off track dia berani tuh. Dan gue setuju sama Edo, Ferrari tuh ngajarin kita. Ini lagi eranya teammates lagi pada berantem ya. Dulu kan Papaya Rules yang kemarin. Abis itu nih sekarang Mercedes nih mungkin antara sama Russell. Nah Ferrari tuh kayak ngajarin kakaknya gitu, kayak abang-abangannya kayak lu kalau mau bertanding kayak gue nih, ini gue ajarin nih, ini cara gue nih. Nah Hamilton sama Leclerc kayak berkelas gitu. Will to will ayo aja. Jual beli overtake mantap. Iya, jadi kan nanti kalau ada Papaya Rules yang kayak tadi lu bilang soal kayak Zac Brown yang bilang ya lu balapan aja tapi yang clean gitu. Habis itu juga Mercedes mungkin total lu kalau tabrakan berdua gue tempelengin satu-satu ya misalkan gitu. Dan ngeliat Ferrari kayak Bang tuh boleh Ferrari tuh boleh nggak nabrak, ada nabrak. Terus kata Toto Wolff mereka jago, pengalamannya bagus, yang satu juara dunia 7 kali. Intinya jangan nabrak. Gitu iya, Ferrari ngajarin kita bahwa kelasnya di situ apa Bang? Tapi gue pernah ngomong gitu, terus ngomong, bukan diserang, di counter, argumen. Counternya apa? Counternya gini. Pulsa. Yuk. Counter kita. Bangsat Fitri Cell. Jokesnya ada aja. Lu tahu kartu jempol gak dulu? Oh iya. Nah, ada tuh si DMA. Gak tahu kan lu belum lahir lu. Dilanjutin. Nah maksud gue gini. Iya. Counternya adalah gini. Lah bang, dia itu konservatif, pinter tahu. Dia melihat situasi. Iya. Kalau nanti ada kesempatan dia akan lewat. Ya bener. Tapi masalah gini, posisinya nih.
kalau sekarang ya. Kimi itu udah di posisi 1 jauh. Piastri udah jauh nih posisi 2, ya kan. Lu malah berantem sama posisi 3 sama 4 dan lu kekunci lama. Ya. Balapan itu udah nggak, maksudnya balapan itu jalan terus gitu loh. Waktu berjalan terus. Lu mau nunggu sampai kapan? Sampai beduk. Kan lama anjing gitu loh. Maksud gua kayak jangan dong. Lu harus istilahnya gini, kesempatan itu jangan ditunggu. Tapi lu cari. Gimana caranya? Bikinlah fake move kah apa kayak gitu. Habis gini gue juga dong. Emang lu pembalap lu? Ya gue dulu balapan. Gue dulu balapan di Sentul beneran. Makanya gue harus pembalap itu harus menciptakan peluang. Gak bisa lo nunggu kayak tunggu deh. Jangan dong. Lo mau nunggu apa? Iya. Nunggu sahur. Iya. Lebaran. Puasa juga udah lebaran. Iya. Ya kan sahur nggak apa-apa. Oh iya boleh aja kalau mau sahur kan. Iya lanjut subuhan. Iya lanjut subuhan bagus. Kok gue jadi Islam banget? Padahal kan non muslim. Padahal gue Kristen. Iya. Jadi udah istighfar apalah. Tinggal syahadat lu. Dah. Nah makanya jadi kalau kita lihat hari ini berarti kan tadi udah kita bahas semua ya berarti ya. Semuanya udah kita bahas. Tadi juga kita udah top speed kita udah bahas. Kecelakaannya Oli juga udah kita bahas. Ini apa nih? I honestly can stand disqualify. Ini kita main gini aja. Luck ya. Winner or loser. Oh ya sebelum udahan ya. Winner or loser aja. Menurut lo, gue sebut nama, kalian coba ngomong winner or loser ya. Oh iya betul boleh. Barengan gitu. Winner or loser barengan aja. Bareng. Oh iya. Interupsi. Coba. Itu ya. Cancok. Oke, belum. Oke. Buat closing kita nih guys. Oke. Ini Russell. Ini Russell winner or loser? Winner or losernya nih dari siapa? Untuk apa nih jurdunnya untuk apa? Ya enggak. Balapan ini. Balapan ini. Iya. Kan loser lah, loser. Russell loser. Kalau untuk balapan ini. Kenapa? Ada sikat aja. Ya itu karena masalah nggak mau balapan aja, maksudnya untuk Mercedes dia di belakang. Ya kalau nggak balapan, dia ngopi di pedok. Nggak mau nyalip bang. Tadi kan itu dibahas. Gue hari ini mau bakar-bakar Bang Kemal emang. Gak ada, gue mah. Kan dia selama beberapa episode gak ada yang bakar loh anjing. Iya karena aman aja saya mah. Tapi gue loser Russell. Gara-gara itu. Loser. Kenapa? Dia harusnya bisa lebih baik daripada itu. Iya sih. Apa lebih baik tuh apa gimana cok? Maksudnya elaborat lah anjing. Bisa ke depan lagi lah. Bisa Fitri lah harusnya. Wah cinta Fitri. Iya. Loser pertama dia kehilangan championship standings leader pertama. Terus kedua lu bilang tadi kan gue udah bilang will to willnya Mercedes secara lineup itu yang paling lemah. Kelihatan di balapan ini lagi. Gitu itu. Ya, jadi loser ya. Loser. Okay. Apalagi? Hamilton. Loser gue. Oh loser. Loser gue. Lu ada alasan? Oh ya lu terus? Iya enggak. Sebenarnya losernya dalam tanda kutip masalah dia posisinya aja. Kalau ini gue waduh. Takut digoreng lu. Takut digoreng gue. Karena dia itu winner di saat yang sama plus loser di saat yang sama. Loser tuh secara posisi tapi winner secara fight-nya. Iya, secara fight gitu loh. Dia tuh ada hari ini tuh nunjukin fighter jiwa petarung gitu menurut Oke, final answer. Winner or loser? Winner deh gue deh. Winner. Oke. Winner gue Hamilton. Lu emang tifosi aja. Bukan emang. Gak. Lu apa? Loser. Alasannya? Kena salib. Dia kan salah satu pembalap yang emang ngambil advantage pit duluan. Pit saat safety car. Oke. Bandnya lebih fresh dong harusnya. Beberapa lap dan dia kena salib sampai posisi ke-6. Soalnya mobilnya lambat banget hari ini. Sama ada masalah di manajemen baterai juga. Itu makanya gue winner karena mobilnya bermasalah doang. Oke, apa lagi? Ini 2 terakhir ya? Iya. 2 terakhir. Siapa? Max. Verstappen. Loser. Enggak, gini. Jawaban pertama kita lock ya. Taruh. Gini. Kapan lagi gue bakar anjing. Blunder nih. Masalahnya apa aman. Verstappen, oke gue winner deh. Karena sebenarnya gini. Loser aja nggak apa-apa. Verstappen ada masalah mobil jelas dia kan ngomong. Kenapa sih? Kagak, emang beneran. Maksudnya kok gemeter? Kagak ada. Keringetan? Kagak. Tapi gue Verstappen winner deh karena mobilnya bermasalah doang. Tapi dia masih bisa berjuang tuh dari belakang sampai ke depan masih ada perjuangan bro.
Iya ada orderan. Aduh, oke Dimas. Dimas. Gue melempar Dharma dulu. Oh, Dharma dulu. Loser. Okay. Ada alasan? Pertama lu terqualified posisi sama Isaac Ajar pertama di P11 di track di mana lu di quali, oke. di quali di mana track lu selalu dibilang lu maestro di situ. Bisa P1 terus. Tiba-tiba di race lu kesulitan nyalip PR juga. Gitu. Walaupun secara mobil emang mungkin tipis lah perbedaannya Red Bull sama Alpine, tapi tetap aja lah. Untuk sekelas Max Verstappen yang katanya sih pakai mobil apapun bisa jago ya. Nah. Oke. Lu? Awalnya winner. Karena dia tuh nggak ada satu aja jawabannya anjing. Karena dia main di tengah-tengah. Nggak bisa Ji. Awalnya dia enggak. Belum makanya coba awalnya winner karena dia tuh biarpun komplain tapi masih kerjain apa yang dia harus kerjain. Tapi loser gara-gara dia tadi nggak bisa nyalip Gasly. Bye bye. Sama. Oke, terakhir. Siapa nih? Wah, ini berat nih, gue takut lagi. Iya, lihat aja nih. Bearman. Jangan Bearman. Loh, kenapa? Oh iya enggak apa-apa. Gua tadi maksudnya balapan ini tuh bukan hanya race-nya satu weekend ini. Overall. Loser gua untuk seorang Bearman. Iya. Kenapa? Iya maksudnya di kualifikasi dan di arusnya dia bisa ya Bearman kan di 2 awal kan nunjukin progres yang bagus, tapi di Jepang ternyata penurunan segitunya. Maksudnya gua ngerasa bukan dia ada pengalaman driver juga sih di sini. Makanya dia loser kalau gua. Untuk seorang Bearman ya, gue kaget dia sejauh itu kan. Iya kuali P15 deh. Iya makanya gue kaget untuk Bearman. Harusnya kan dia makin gacor 7-6 gitu kan harusnya. Ini dia malah mundur ke belakang. Soal mungkin ada masalah. Terlepas dari race-nya yang akhirnya dia crash ya. Iya. Gue lebih takut tadi lu nyebut Lando. Gue takut. Oh enggak. Enggak terus. Ngapain Lando? Enggak, gue kira kan memang masih dihitung. Bagus. Loser gue. Loser karena gue expect dia lebih tinggi. Iya. Aspeknya harusnya malah Ocon yang perform. Malah Ocon yang bagus. Iya Ocon. Iya. Dengan mobil yang sama loh. Dengan mobil dan yang gak ada sama. masalah apa-apa gitu. Iya. Lu siapa Dar? Dar siapa? Kalau berarti dia ngomong Colapinto, tapi ini Oli Enggak, gue gak peduli. Gak peduli. Emang dihitung, emang dia balapan anjing. Karena gue pengen rujak, tapi untuk Oli loser karena koreksi P18 bukan P15. Oh iya. Ya, makin bawah lagi tuh. KO-nya di Q1 di mana lumayan surprising juga. Dia join ke circle-nya Caterham Manor HRT itu. Sama ya kalau crash itu ya itu kan salah satu kelemahan super clipping juga. Jadi gue nggak akan bilang itu yang jadi benar-benar loser banget. Tapi yang bikin dia loser banget tuh dia emang qualified bawah banget. Gitu. Overall performance-nya. Setuju. Emang dari kualifikasinya aja. Kalau kualifikasinya dia oke, kayaknya akan jadi berubah, peta berantemnya akan jadi berubah dan Gasly akan dapat musuh. Iya, bukan Verstappen. Ocon memang bagus, tapi dia akan stuck di 11-10 gitu doang kan. Sama Hajar kan bolak-balik tuh. Iya. Udah kayak sahabat karib ya kan gitu kan. Coba kalau Bearman gue yakin Gasly dapat berantem dan mungkin Verstappen akan ikutan gitu loh. Jadi 3 itu seru. Harusnya. Pindah circle beneran. Iya pindah circle pertarungan sama Gasly sama Bearman gitu. Ya jadi itu ya kalau kalian langsung komen aja di bawah kira-kira apa-apa aja berarti kita libur sebulan ya bulan depan seminggu. Bulan puasa. Sekali. Puasa F1 maksudnya. Puasa F1 bukan libur. Gimana nanti kita tetap minggu depan ada episode lagi ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Mohon maaf atas jokes-jokes garingnya Dimas ya dan juga Edo udah. Minal aidin wal faizin teman-teman. Maaf lagi lucu banget. Ya pokoknya thank you ya udah nonton episode kali ini sampai bertemu lagi minggu depan. Bye. Super clip.